Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini membawa kita masuk ke suasana yang tegang. Yesus berada di Yerusalem di minggu terakhir hidupnya. Ia tidak berbicara dalam suasana tenang seperti di Galilea, tetapi kini berhadapan langsung dengan para pemimpin agama. Di pelataran Bait Allah, tempat yang seharusnya menjadi pusat doa, justru terjadi konflik antara kebenaran dan kekuasaan. Dalam situasi itu, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur yang mempercayakan kebunnya kepada para penggarap. Ketika waktu panen tiba, ia mengutus para hamba untuk mengambil hasilnya. Tetapi para penggarap itu malah memukul, mengusir, bahkan membunuh para utusan. Akhirnya pemilik kebun itu mengutus anaknya sendiri dengan harapan mereka akan menghormatinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, anak itu dibunuh. Saudara-saudari, perumpamaan ini bukan sekedar cerita. Ini adalah cerminan sejarah keselamatan. Pemilik kebun adalah Allah. Kebun anggur adalah umatnya. Para utusan adalah para nabi. Dan anak itu adalah Yesus sendiri. Melalui kisah ini Yesus sebenarnya sedang membuka kedok para pemimpin agama. Mereka diberi kepercayaan untuk menggembalakan umat, tetapi justru menyalahgunakan kepercayaan itu. Mereka lebih sibuk menjaga kekuasaan daripada melayani. Mereka menolak para nabi dan kini bahkan menolak sang anak.
Yang menarik, para pemimpin itu sebenarnya mengerti bahwa perumpamaan ini ditujukan kepada mereka. Namun bukannya bertobat, mereka justru semakin keras hati. Mereka mulai merencanakan untuk menangkap Yesus. Disinilah kita melihat sesuatu yang sangat manusiawi. Ketika kekuasaan lebih diutamakan daripada kebenaran, hati menjadi tertutup terhadap suara Allah. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini tidak hanya berbicara tentang para pemimpin zaman Yesus. Ini juga berbicara tentang kita. Karena dalam kadar tertentu kita semua diberi kebun anggur. Orang tua memiliki keluarga, imam memiliki umat, pemimpin memiliki komunitas. Bahkan setiap orang memiliki tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Pertanyaan sederhana tetapi mendalam. Bagaimana kita mengelola kebun yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita mengelolanya dengan semangat melayani atau justru untuk kepentingan diri sendiri? Apakah kita terbuka terhadap teguran para nabi dalam hidup kita atau justru menolaknya? Seringkali para nabi itu hadir dalam bentuk yang sederhana. Suara hati yang mengingatkan, kritik dari orang lain, pengalaman hidup yang menggugah kita untuk berubah. Namun tidak jarang kita bersikap seperti para penggarap dalam Injil, menolak, menghindar, bahkan membungkam suara itu karena kita tidak mau kehilangan kenyamanan kita. Saudara-saudari, Yesus dalam Injil ini juga disebut batu penjuru yang ditolak. Artinya sesuatu yang sangat penting justru sering kita abaikan. Dalam hidup kita bisa jadi Yesus sudah hadir dalam sabdanya, dalam ekaristi, dalam sesama. Tetapi kita tidak memberi tempat yang semestinya. Hari ini kita diajak untuk jujur melihat diri sendiri. Apakah Yesus sungguh menjadi pusat hidup kita atau hanya pelengkap? Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini adalah undangan untuk bertobat. Bukan dengan rasa takut tetapi dengan kesadaran bahwa Allah masih mempercayakan kebunnya kepada kita. Ia tidak menarik kepercayaan itu tetapi mengajak kita untuk memperbaharui cara kita mengelola hidup. Kuasa sekecil apapun bukanlah untuk dikuasai tetapi untuk melayani. Iman bukanlah untuk dipertahankan demi gengsi tetapi untuk dihidupi dalam kebenaran. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar hati kita tidak menjadi keras, agar kita peka terhadap suaranya, agar kita setia mengelola hidup yang dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan kasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.